Ya, jadi ini literatur yang kita pakai, buku dari Kappa, Dynamic Data Analysis, ini bisa diakses dari websitenya Kappa, bisa di-download. Ini merupakan literatur yang bagus sekali. Nah, kita mau modelkan sekarang two parallel faults atau channel reservoir. Jadi seperti ini. Jadi kita punya reservoir ini, dan kita punya dua fault yang paralel. Ada fault pertama, fault yang atas, yang A, yang ini, dan ada fault B, yang di bawah. Oke, kita punya sumur, bisa sumur A, jarak dari sumur A ke fault yang satu itu L1, jarak dari sumur A ke fault yang bawah itu L2. Tapi bisa juga kita berada di sumur B. Oke. Nah, ini seperti ini kita punya reservoir channel ya. Biasanya ini reservoir yang dulunya itu sungai, dia jadi channel reservoir. Ini analisisnya. Nah, kita akan menghadapi kasus seperti ini nantinya di semi-log analysis. Hornernya seperti ini. Log-lognya akan seperti ini. Ya, kalau kita sumur A tadi itu dia dekat dengan salah satu fault. Ya, L1-nya lebih dekat ke fault, L2-nya jauh, sumur B ada di tengah-tengah. Nah, itu akan seperti ini nanti perilakunya, log-lognya. Sumur A, dia akan mengalami perubahan di awal-awal karena dia membentur fault yang satu. Ya, L1 kena. Gitu. Jadi makanya dia efeknya terasa lebih awal, baru dia nunggu lama sampai fault satu lagi kebentur lagi, baru dia naik. Nah, kalau sumur B dia di tengah-tengah. Jadi dia turun dulu, baru radial flow, baru kena dua fault, langsung naik. Nah, jadi seperti ini. Istilahnya kita sebagai engineer, sebagai reservoir engineer tuh mirip dokter lah. Kalau dokter dia sudah punya contoh-contoh plot-plotnya, kurva-kurvanya, dia bisa baca, oh ini orang ini sakitnya seperti ini gitu ya. Kalau kita engineer juga, kita punya seperti ini perilakunya, oh ini berarti saya punya fault, saya punya channel reservoir. Oke, jadi dari sini kita udah memahami konsepnya. Memang nggak perlu mendalam banget kalau pressure transient analysis itu. Yang paling penting sebenarnya kita sudah bisa sense bahwa ini adalah perilaku dari sumur di sebuah channel reservoir. Kalau dari sini sudah kita bahas. Nah, jadi ini kasusnya. Wellbore radius 3,6, tebal reservoir 50, raw compressibility, porosity 20%, ini kedalaman reservoir, formation volume factor dan viscosity masing-masing 1, compressibility. Nah ini, permeability-nya 100, thickness-nya 50, nah tapi jarak dengan fault beda. Pertama ada fault yang satu, fault yang west, yang barat, itu 1000 feet jaraknya dari sumur kita. Tapi ada fault satu lagi, fault yang di east, itu jaraknya 3000 feet dari sumur kita. Jadi kita akan lihat perilakunya seperti apa. Kemudian kita pindah ke flow rate. Oke, jadi 120 jam, 5 hari, flowing, dengan laju alir 1000 stock tank barrel per day. 240 jam, zero flow rate, ini adalah build up. Oke, kita jadikan dia ke hari. Flowingnya 5 hari, shut in-nya 10 hari. Nah, seperti ini. Sekarang kita pindah ke pressure. Oke. Dari pressure sebenarnya mirip-mirip. Kita nggak bisa membedakan kalau dari pressure-nya toh. Yang paling membantu kita adalah semi-log atau derivatifnya ya. Dan juga log-log plot. Kalau dari sini kan dia Cartesius ya. Masih skalanya masih linear. Tapi kalau nanti dia jadi log-log, itu dia akan berubah bentuknya sampai kita bisa memahami atau menduga bahwa ya ini channel reservoir. Oke, kita sudah punya data sheet. Sekarang pindah ke software. Oke, kita masukkan dulu data-datanya. Tadi
tebal reservoir adalah 50, porosity-nya 0,2. Next, single phase, ini oil, ini 1, formation volume factor, viscosity 1. Next, next, create. Oke. Oke, ini ada, kita masukkan flow rate, copy dari datasheet yang kita punya, copy langsung paste. Oke. Next. Nah, secara otomatis sebenarnya softwarenya bisa menduga ya, ini data flow rate, gampang, dia langsung seperti ini, langsung dia modenya duration, dia bisa langsung men-sense, membaca data kita, dia langsung otomatis berubah jadi durasi. Jadi langsung kita load. Oke, gampang. Sekarang pressure. Kita copy data kita. Saya copy dari spreadsheet, copy dan tekan ini, beres. Next. Dia langsung berubah jadi point, tadi durasi. Load. Apply to all. Oke. Udah beres. Nah, kalau seperti ini kan datanya data sintetik, gampang sekali untuk dianalisis, tapi in reality datanya itu lebih membingungkan. Makanya akan ada tahap misalnya kita lakukan edit QA/QC. Jadi kalau memang kita mau melakukan editing data, editing pressure, ada bagian data-data yang sangat membingungkan, kita bisa lakukan di sini. Kalau flow rate biasanya gampang, dia langsung lancar lah, mulus lah. Seperti ini, flowing berapa, langsung zero. Misalnya seperti itu. Tapi kalau pressure, datanya ini bergelombang-gelombang, noisy gitu ya. Jadi kita biasanya lakukan editing. Kita edit P. Nah, ada banyak cara kita melakukan editing ini gitu. Misalnya kita highlight di sini misalnya gitu ya, ada problem. Misalnya saya lakukan box lah ya, box. Saya ingin ngambil data di dalam box ini. Nah, saya akan menciptakan box. Oke, dan dari data-data ini, dia langsung nih. Data-data yang saya boxing ini, itu adalah data-data ini. Bisa aja langsung saya delete dengan cara tekan ini, delete. Oke. Ya ini kan masih bagus ya, masih mulus ya. Tapi dalam realitanya ini bisa aja nih, titik-titik-titik banyak yang naik turun, yang membingungkan, yang malah bisa mengganggu analisis. Jika hal itu terjadi, ya kita boxing aja, langsung delete. Oke? Atau misalnya kita mau melakukan manual. Gitu ya. Jadi kita manual nih, memilih pada menit berapa, pada maksimum berapa, pada nilai X dan pada nilai Y, itu langsung kita bisa pilih dan kita delete atau seperti apa. Ya, atau kita mau bikin lasso. Select data inside a lasso, drawn with the cursor. Jadi kita bikin lasso, langsung dia akan melihat data-data mana saja yang mau di QA/QC. Mau dibuang atau mau dibagaimanakan. Kalau ini ada proses, kita bisa lakukan averaging di data-data yang kotor itu, yang data-data yang noisy itu bisa kita lakukan average, kita lakukan filter, kita bisa lakukan decimation, kita bisa lakukan least square denoising. Ya, karena ini datanya adalah data yang sintetik, data ideal, kita nggak perlu melakukan itu, tapi bisa kita lakukan sebenarnya. Atau kita bisa lakukan shifting juga. Jadi ini adalah guna dari fase edit atau QA/QC. Oke, jadi seperti itu. Paling gampang biasanya kalau datanya paling noisy, paling fluktuatif itu di-delete. Karena itu nanti akan mengganggu software dalam melakukan matching. Oke, kita tidak melakukan itu, ini cuma introduction. Oke, jadi kita kembali ke analisis. Ya, dari sini kita pergi ke ekstrak delta P.
Nah, kelihatan nih. Udah kelihatan tadinya kalau kita punya homogeneous reservoir, infinite acting radial flow, dia cuma garis lurus. Tapi dari sini ada dua hal. Pertama, dia naik. Kalau naik, itu sudah kita bisa bilang, ini pasti ada fault. Ya, dia naik. Itu temuan pertama. Temuan kedua, kita maximize lagi, dia naiknya bukan sekali. Dia naiknya dua kali. Satu yang ini, dua yang ini. Naiknya dua kali, berarti ada dua batas yang terbentur dengan kita. Ada dua boundary, ada dua fault. Oke, itu yang mau kita analisis. Nah, ini udah jelas. Kita pasti pilih build up. Tapi kita mau lihat. Build up-nya jelas. Build up-nya jelas. Sekarang kalau kita analisis dari drawdown atau dari production, seperti apa? Kita pilih production. Seperti apa log-log plotnya? Oke. Nah, oke, ini cukup jelas. Tapi dia nggak terlalu kelihatan fault yang kedua. Seolah-olah dia hanya naik satu kali. Itu kekurangannya drawdown. Dan juga tentu saja karena drawdown kita cuma 5 hari. Tadi build up-nya 10 hari. Jadi investigasi build up itu lebih panjang karena memang shut in-nya lebih lama. Itu bisa juga. Oke, tapi idealnya memang kita lebih suka analisis build up. Ya, kita pilih build up. Oke. Klik OK. Mantap. Kita ciptakan juga Horner. Oke. Karena tadi sudah dilakukan sebelumnya dalam homogen reservoir, homogeneous reservoir, ini kita akan eksekusi dengan lebih cepat. Nah, dari sini udah pertama kita lihat juga ada beberapa temuan. Yang pertama radial flow di sini kita lihat, tapi akan ada perbedaan slope di sini. Ya, ada beda slope, itu menunjukkan kita membentur boundary. Oke, jadi kita lakukan dulu investigasi reservoir radial flow-nya dulu. Kita buat single line di sini. Oke. Kita munculkan results, beres. Dapat permeability 99,7, which is mendekati tadi di awal kita bilang 100 milidarcy. Skinnya tadi 0, ini skinnya minus 0,05, berarti udah oke banget, hasilnya sudah cocok. Nah, di sini bisa kita lihat, terlihat bahwa ada naik ke atas. Sementara garis lurusnya seperti ini. Ini berarti confirm kita membentur boundary. Ya, kita membentur boundary. Jadi memang kita punya boundary terlihat dari Smilog. Oke, boundary-nya naik ke atas ini itu biasanya menunjukkan kita punya fault karena dia naik terus ke atas. Ya, itu adalah tanda-tanda dari Smilog plot untuk menandakan kita punya boundary. Oke. Jadi udah beres dari Smilog plot. Ini klik kanan, results in plot. Oke, sekarang Horner. Nah, Horner itu lebih enak di sini karena dia muncul composed lines. Jadi ada single line, ada composed line. Single line ini hanya untuk melihat KH, permeability thickness, dan skin. Composed line itu dia punya draw composite lines to estimate satu. Jarak ke fault dia bisa, fault distance. Baru yang kedua radial composite parameter. Dan yang ketiga dual porosity PSS parameter. Ini yang dari node kalau kita munculkan ya. Kita cek dulu single line. Kita estimasi di sinilah ya. Oke. Results in plot. Dia memberikan permeability-nya 96, skin minus 0,28. Udah cocok, udah bagus. Dan di sini juga terlihat apa namanya tekanan plotnya naik yang menunjukkan adanya boundary. Oke. Dari sini kita bisa ambil aja paling gampangnya intercept-nya 4980 sebagai tekanan reservoir kita yang paling gampang. Ya, walaupun tadi kita tahu tekanan reservoir kita 5000 sebenarnya, tapi dari intercept ini aja kita sudah punya dugaan estimasi awal berapa tekanan reservoir. Oke, jadi dari situ sudah kita dapat. Nah, sekarang kita mau cek compost line. Kita delete dulu line-nya, delete line.
Sekarang kita compost line. Ya, ada 2 sekarang yang mau kita analisis. Oke, yang pertama first radial flow time period. Kita first radial flow-nya di mana? Hati-hati, by default dia memberikan kita luas yang besar ini. Tapi itu salah karena daerah yang ini itu wellbore storage dan skin. Jangan kita ambil daerah sini. Jadi kita minimkan ini, kita anggap di sini radial flow. Nah, jadi dia berubah nih startnya. Oke, lihat lagi berubah. Nah, ini berubah. Startnya dari jam ke 0,02. Kita nyusutkan. Ya, disinilah radial flow kita anggap. Radial baru yang kedua, second radial flow. Nah, itu di sini. Di mana dia mulai terjadi. Nah, let's say di sini ya. Di tengah-tengah ini transisi. Nah, ini ada beberapa temuan yang bisa kita lakukan antara fault, composite, atau dual porosity. Nah, kita udah tahu, udah ada dugaan nih dari peta geologik misalnya. Saya punya fault. Jadi kita lebih pilih fault. Oke. Jadi ada 2 radial flow. Radial flow yang pertama, baru ada transisi, baru di sini ada radial flow yang kedua akibat adanya fault. Udah beres? Oke. Mantap. Udah mantap banget. Jadi dari sini kita dapat analisis yang lengkap. Yang pertama, kita dari first radial flow, yang ini yang biru muda, kita dapat KH dan dapat permeability. Permeability-nya 98, which is udah oke banget. Skin juga udah dapat minus 0,15, mendekati 0. Nah, yang penting dari sini adalah ini, distance 991, which is 1000 feet. Dan ini betul dari satu fault yang kita punya. Tadi di awal ketika kita memunculkan datasheet, kita bilang kita punya 2 fault. 1000 feet sama 3000 feet. Nah, Horner plot, walaupun dia bagus, dia punya keterbatasan. Dia cuma bisa antara fault, satu fault, radial composite, atau dual porosity pseudo steady state. Jadi si Horner dia tidak terlalu bagus untuk menunjukkan 2 fault, parallel fault. Makanya di sini dia bilang distance-nya 991, which is udah deket banget sama 1000 feet. Oke, jadi dari sini udah oke. Horner plot sukses lah. Oke, jadi kita munculkan di sini results in plot. Hilangkan lagi. Oke, jadi kita sudah 2 analisis. Smilog dan Horner. Nah, sekarang kita mau lakukan lagi di di log-log plot. Nah, lihat lagi di sini ada garis yang ini. Garis yang ini itu menunjukkan periode di Smilog plot yang ini. Jadi benar, ini adalah radial flow menurut Smilog plot, dan kalau dari log-log plot itu di sini, which is oke. Ya, ini oke, radial flow-nya di sini. Nah, sekarang kita mau melakukan diagnostic plot dengan dengan log-log plot. Tapi paling enak radius investigation-nya dulu deh. Kita klik investigation radius. Nah, tadi kita udah bilang fault pertama ada di 1000 feet. Fault yang kedua ada di 3000 feet. Nah, kita mau lihat dari radius investigation kita cocok nggak? Kalau dari sini kita lihat, dia mulai deviasi pertama, itulah jarak mendekati atau jarak sampai ke fault pertama. Jadi kita lihat kapan dia defleksi pertama. Di sini ya, kira-kira cocok. Radius investigasi 998,5. Berarti radius investigation kita cocok membaca fault pertama adalah 1000 feet. Nah, kita cek lagi defleksi berikutnya di mana? Di sini kan? Nah, cocok. Tadi kita bilang bahwa fault kedua ada di 3000 feet. Jadi dari sini kita udah enak nih. Radius investigation tools ini sudah membantu kita secara mudah tanpa matching pun kita udah bisa tahu di mana fault-nya. Oke, jadi situ udah oke. Sekarang kita mau lakukan
diagnostic analysis. Dari sini dulu kita klik kanan, results in plot. Nah, dari sini dia bilang, permeability kita 71. Kenapa 71? Tadi kan 100. Tadi kan mendekati 99. Karena garis horizontal kita masih di sini. Harusnya kita turunkan dulu. Yang ini sampai di bawah radial flow-nya. Di sinilah ya, nih. Di sini 100,957. Nah, udah matching nih. Berarti permeability sudah cocok. Kemudian, well bore storage paling gampang. Udah cocok. Jadi udah gampang. Well bore storage dapat, permeability dapat. Tapi tunggu dulu, kita punya parallel fault. Dan itu bisa dijawab dengan tools tambahan. Jadi kita matikan dulu ini, results in plot. Kita ambil tools, pilih di sini boundary modelnya. Ada single fault, leaky fault, ada intersecting fault. Nah, kita itu adalah channel. Channel reservoir itu sama dengan parallel fault. Jadi kita pilih OK. Muncullah tools tambahan. Jangan kaget dulu, jangan asing dulu, nggak apa-apa. Ini tools tambahan yang membuat analisis kita makin nyentrik, makin oke banget. Caranya adalah, kita maximize dulu. Nah, kita bergerak dari dua bagian nih. Bagian yang pertama di daerah radial flow pertama kita taruh. Bagian yang kedua kita taruh di mana dia mulai terjadi defleksi. Ya, kita gerak-gerakkan aja, termasuk gerakan ininya juga ya, sampai dia oke. Oke, misalnya di sini, sampai secara visual matching. Oke, ya. Jadi titik pertama saya taruh di radial flow yang pertama di sini. Titik yang kedua di radial flow yang kedua. Ya, di bagian garis lurus yang kedua di sini. Oke, satu di radial flow pertama, satu lagi di radial flow kedua. Nah, ini adalah diagnostic analysis atau diagnostic plot. Kita lihat hasilnya. Klik kanan, results in plot. Nah, dia udah makin lengkap. Tapi dengan makin mantap lagi nih. Permeability-nya 94. Oke, kita perlu koreksi dikit nih, 94. Kita ubah dikit. Oke, sampai dia... Oke, di sini dia bilang 98,77. Oke, berarti kita ubah dikit nih. Mungkin di sini. Ya. Permeability 98,77. Jarak ke fault western 1117. Tadi kita bilang jarak fault pertama adalah 1000, which is sudah very good. 1100 dengan 1000 feet itu udah oke banget lah. Dan jarak fault yang berikutnya di 3040 feet. Ini sudah sangat dekat dengan 3000 feet. Ya, jadi diagnostic plot sudah memberikan hasil yang memuaskan sebenarnya buat kita. Gitu ya. Nah, kalau kita mau menyempurnakan lagi boleh. Kita terus sampai dapat 1000 feet ya. Misalnya di sini. Ya, tapi tentu saja diagnostic plot punya keterbatasan. Oke, diagnostic punya keterbatasan yang nggak apa-apa. Dia punya kelemahan yang nanti kita bisa poles dengan dengan melakukan history matching dengan modeling. Oke. Ya, ini memang kita butuh jeli-jeli ya. Sampai dia bisa matching. Oke, sampai seperti ini dulu. Nanti kita bisa lakukan matchingnya langsung gitu ya. Jadi dari diagnostic plot, seperti ini yang bisa kita lakukan. Oke, bisa kita majukan lagi atau mundurkan seperti ini. Oke, seperti inilah ya. Udah matching. Result in plot. Oke, udah cocok. Jarak ke western 989 sudah dekat banget sama 1000. Easternnya 3197 udah oke banget.
permeability 102 masih acceptable. Oke, jadi kita udah dapat 3 analisis, Sumilok, Horner, sama diagnostic plot. Hasilnya di sini. Sekali lagi bisa kita bandingkan results-nya di sini. Di results. Oke. Dan kita tinggal improve di analytical. Kita klik reset from diagnostic. Oke, dia secara otomatis sudah tersimpan di sini ya. Generate. Nah, biasanya ketika generate awal itu masih jauh dari sempurna. Terlihat di sini history plot tidak matching. Sumilok juga apalagi tidak matching gitu ya. Kemudian log plot juga tidak matching, which is fine karena tadi itu masih starting point aja, masih dugaan awal, masih input awal. Jadi kita perlu lakukan history matching, improve, cepat aja, tidak perlu mengubah-ubah parameter, bisa juga biasanya, tapi kita juga bisa kalau mau poles ini lagi. Tapi let's say kita skip itu, langsung klik run, kita lihat softwarenya memberikan apa. Ya, udah sempurna. Bisa dibilang udah sempurna di sini. Oke, ya walaupun kurang ya, tidak terlalu sempurna ya. Bisa kita poles-poles lagi sebenarnya. Ya, di sini belum terlalu sempurna. Oke. Secara log sudah oke. Ini mungkin kita uncheck dulu yang tools-nya. Ya, secara log juga udah oke sebenarnya. Nah, Sumilok plotnya tidak matching, kita naikkan dikit. Ya. Ini garisnya bisa kita delete dulu. Nah, ini kita mungkin naikkan ke sini. Oke, Sumilok sudah perfect. Oke, ini kurang dikit. Horner plot tidak dimatchingkan ya, karena ini memang tools tambahan. Atau bisa juga sebenarnya kalau kita show model ya. Nah, ini show model. Show model bisa dimunculkan. Oke, jadi udah matching Horner plot. Log plot juga sebenarnya udah matching. Kita lihat hasilnya. Permeability-nya 93. Nah, ini yang bisa kita ubah lagi sebenarnya sampai mendekati 1000 ya. Tapi coba kita cek lagi analytical. Ya, ini udah parallel fault. Homogeneous udah oke. Coba kita permeability-nya kita kasih dugaan awal 100. Generate. Ya, ini yang biasanya day to day kita lakukan ya. Sampai dia betul-betul sempurna matching-nya. Nah, mungkin di fase ini kita perlu melakukan setting datanya. Misalnya permeability-nya kita batasi, dugaannya let's say dari 80 milidarsi sampai 120 milidarsi supaya range iterasinya tidak terlalu jauh. Jarak ke western juga jangan terlalu jauh, boundary-nya kita batasi aja 2000 feet sampai 2000 feet. Eastern-nya kita batasi sampai 4000 feet. Nah, ini udah kita kasih tembakan awal, dugaan awal. Sekarang dia akan lakukan run. Hopefully ini lebih matching. Ya, ini sepertinya lebih matching ya. Kita lihat history plot. Biasanya kalau history plot sudah oke, itu sudah tanda-tanda yang bagus. Nah, history plotnya sudah sempurna. Udah matching. Sumilok plotnya udah sempurna. Results in plot. Oh, results in plot belum ada karena belum ada single line. Kita buat lagi nggak apa-apa. Sorry. Single line. Oke, muncul. Ini juga. Hornernya juga udah sempurna matchingnya. Log plotnya juga sudah sempurna. Jadi ini kasus kalau kita punya parallel fault. Oke, sudah matching. Ya, jadi seperti ini kasus untuk parallel fault.